Banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat sarang atau media ternak semut rangrang. Di video ini akan kami sajikan tentang cara pembuatan media sarang semut rangrang dengan cara yang benar. Simaklah videonya sampai akhir, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang. Pada video kali ini, kami ingin menyajikan tentang pembuatan media sarang semut rangrang dengan bahan sintetis. Bahan yang paling umum digunakan oleh para peternak semut rangrang Indonesia adalah media toples dan juga botol bekas kemasan air mineral. Sedikit kilas balik sejarah bahwa di awal ternak semut rangrang sistem toples ini, toples yang digunakan adalah toples Mika. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2012, banyak peternak semut rangrang Indonesia yang beralih menggunakan toples bekas kemasan sosis. Hal ini disebabkan karena toples bekas kemasan sosis lebih mudah didapat dan juga lebih murah harganya. Selain itu, toples bekas kemasan sosis ini lebih tahan dan tidak mudah pecah. Sedangkan jika menggunakan toples Mika, maka harus hati-hati ketika memanen telur atau larvanya karena mudah pecah. Di perkembangan selanjutnya, banyak juga peternak semut rangrang Indonesia yang memakai media sarang dengan menggunakan botol bekas air mineral. Selain itu, ada juga yang menggunakan toples plastik elastis seperti ini. Penggunaan bermacam-macam media sintetis ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap perkembangan semut rangrang ataupun produksi telur dari ratu semut rangrang. Seperti yang pernah saya sebutkan di video terdahulu bahwa suhu dan kelembabanlah yang berpengaruh dominan untuk perkembangan dan juga produksi dari ratu semut rangrang. Di peternakan kami, suhu berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Sedangkan kelembabannya berkisar antara 70% sampai 80%. Sebelum video ini dilanjutkan, saya ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan Anda mensubscribe channel ini, tekan tombol like dan juga tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video baru. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan media toples untuk menjadikannya sebagai media sarang ternak semut rangrang. Yang pertama, kita cuci toples dengan air bersih dan juga cairan pencuci piring untuk menghilangkan kotoran dan juga lemak yang menempel. Setelah itu, kita bilas lagi dengan air bersih agar tidak ada sisa bau di dalam toples. Selanjutnya, toples ini nanti akan kita jemur di bawah terik matahari sampai kering. Peralatan yang kita butuhkan selanjutnya adalah pelubang toples. Di sini saya menggunakan batang kayu yang salah satu ujungnya diberi jarum. Selanjutnya kita lubangi toples yang sudah kering dengan alat pelubang tadi dengan jarak sekitar 1 cm antar lubang. Fungsi utama dari lubang ini adalah sebagai stabilizer. Di bagian akhir dari video ini nanti akan kami jelaskan lebih mendetail. Jika Anda menggunakan rak penangkaran yang alasnya berupa papan atau triplex, maka Anda perlu menambahkan lubang untuk pintu keluar masuk semut rangrang. Lubang ini ada di bagian bawah, berdiameter sekitar 1 cm. Tapi jika Anda tidak menginginkan pembuatan lubang ini, maka Anda bisa mengganjal toples dengan bilah bambu atau benda yang lain. Hal ini pernah saya jelaskan di video tentang rak penangkaran semut rangrang. Jika Anda menggunakan botol bekas kemasan air mineral sebagai media sarang semut rangrang, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memotongnya menjadi 2 bagian. Jika menggunakan botol ini utuh,
maka akan menyulitkan kita nanti saat memanen, yaitu di ujung lubang botol ini menyempit sehingga akan sulit untuk mengeluarkan larva atau krotonya. Kita pasang tutup botol untuk bagian yang ini, dan setelah kita cuci bersih juga kita lubangi sama seperti pada toples tadi. Selain menggunakan alat seperti yang kami buat ini, Anda juga bisa melubangi toples dengan solder. Lubang yang dihasilkan dengan solder ini akan berukuran lebih besar, dan untuk ukuran jarak antar lubangnya bisa dibuat lebih renggang, yaitu sekitar 2 cm. Beginilah penampakan toples yang sudah dilubangi dan ditaruh di rak penangkaran. Lubang-lubang ini nantinya akan ditutup oleh semut rangrang dengan selaput benang sutranya. Bagi semut rangrang, lubang ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban di dalam sarang toples. Ketika suhu di dalam sarang toples tinggi, maka lubang ini akan dibuka oleh semut rangrang dengan cara menggigit dan membuang selaput-selaput benang sutra itu, sehingga suhu menjadi stabil sesuai dengan keinginan mereka. Dan jika suhu di dalam sarang toples ini rendah, maka lubang ini akan ditutup kembali dengan selaput-selaput benang sutra oleh semut rangrang. Begitupun juga ketika di dalam sarang toples ini kelembabannya terlalu tinggi, maka lubang ini juga akan dibuka oleh semut rangrang agar uap air di dalam sarang toples ini keluar dari sarang toples. Dan begitu juga sebaliknya, jika kelembaban di dalam sarang toples ini terlalu rendah, maka semut rangrang akan menutup rapat-rapat lubang toples ini agar kelembaban di dalamnya menjadi naik. Inilah yang kami sebut di depan tadi, bahwa lubang ini berfungsi sebagai penyetabil suhu dan kelembaban di dalam ruangan atau di dalam sarang toples semut rangrang. Lubang ini haruslah ada dalam sarang toples untuk semut rangrang, dikarenakan jika tidak dibikinkan lubang seperti ini, maka di dalam toples akan banyak terjebak uap air sehingga nanti ada titik-titik uap air di dinding toples. Hal ini tentunya akan berpengaruh untuk kenyamanan semut rangrang yang tinggal di dalamnya. Bahkan suhu dan kelembaban ini sangatlah berpengaruh penting dalam proses penetasan dari telur menjadi larva. Suhu dan kelembaban yang tidak tepat menyebabkan kegagalan telur untuk menetas. Jadi kesimpulannya, bahwa lubang dalam toples ini sangatlah penting dan harus ada. Lubang ini berpengaruh terhadap kenyamanan semut rangrang yang tinggal di dalam sarang toples dan juga berpengaruh pada penetasan telur menjadi larva. Dan tentunya ini akan juga berpengaruh terhadap keberhasilan Anda dalam berternak semut rangrang. Mengenai bahan toples yang digunakan untuk media sarang ini tidak ada ketentuan bakunya. Jadi Anda bisa menggunakan toples berbahan mika ataupun berbahan plastik yang elastis ataupun bahan yang lainnya. Yang paling utama adalah mengatur suhu dan kelembaban yang ideal sesuai dengan kebutuhan semut rangrang. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan tekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya dari kami. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.